Ini kebetulan saya nggak kenal ini siapa dia, kebetulan dia lewat. Kita lagi ada Tidur. Oke, nikmati tidur kamu jauh lebih lelap, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Saya pegang. Iya boleh. Oke, nama lengkapnya siapa mas? Nama saya Rian. Rian. Iya. Dulu SD kelas 4 tahun berapa? Tidur. Nikmati tidur kamu jauh lebih lelap, jauh lebih dalam dari sebelumnya, santai, tenang, relax ya. Mas Rimbang kecolongan juga buat dihipnotis ya. Gimana mas ini, mau balas dendam nggak? Mau banget. Enaknya diapain ini? Dikerjain aja. Oh dikerjain gimana? Japin. Gini aja, kalau dibangunin dia nggak bisa omong. Iya iya. Oke, untuk Mas Rimbang dengarkan sugesti saya. Setelah saya bangunkan, Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Rian Skumbang, tentunya di Rimbang Channel. Ya, kali ini ada Rimbang kedatangan seorang bintang tamu, founder dari Gria Hipnotis. Ya, tahu kan hipnotis? Kita bisa. Oke? Baik. Rimbang mau tanya dulu, Mas Roni ini asalnya dari mana? Oke, ya perkenalkan saya Roni Febrian. Saya dari Surabaya. Pekerjaan sehari-hari melakukan hipnotis. Itu Mas Roni mempelajari atau mendapatkan ilmu tersebut, apakah itu dari bawaan dari kecil atau memang dulu pernah privat atau sekolah terlebih dahulu? Gimana itu ceritanya? Kok bisa jadi seorang hipnotis? Ya, untuk hipnotis sendiri dulu awalnya memang otodidak ya, karena penasaran. Banyak orang yang mengatakan hipnotis itu ada hubungannya dengan yang gaib-gaib, Iya, betul. klinik mistik dan lain sebagainya. Iya. Untuk itulah saya tertarik untuk mempelajari secara otodidak. Menghipnotis orang tersebut dengan cara barangkah, seperti dengan kalung atau dengan jentikan jari atau seperti apa? Banyak, tetapi kebanyakan nggak pakai media. Oh, nggak pakai media. Jabat tangan atau cuma dengan kata-kata atau jentikan jari. Oh, begitu. Oke, bisa dipraktekkan atau dicoba mungkin? Ya, boleh. Wah, itu ada kebetulan ada yang lewat tuh. Oke, kau sini dulu. Ya. Ya, silakan. Ngomong. Oh ya, Eko. Eko. Oke, ini kebetulan saya nggak kenal ini siapa dia, kebetulan dia lewat. Kita lagi ada Tidur. Oke, nikmati tidur kamu jauh lebih lelap, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Saya pegang. Iya, boleh. Bener. Jadi jatuh. Iya. Enak juga nih main-mainin tangannya. Oke. Kita biarin dulu ya. Ini adalah salah satu bukti kalau Mas Roni ini memang benar-benar mumpuni bisa menghipnotis seseorang hanya dengan cara menjabat tangannya langsung tertidur ya. Oke. Kasihan juga ya, coba dibangunin aja Mas. Oke, bangun. Ngapain? Oh iya, sebelumnya Kita bisa lihat matanya agak mulai merah itu. iya, memang merah. Ayo, sebenarnya sebelumnya ya, karena itu orang lewat tadi yang kita panggil, kalau boleh tahu namanya siapa? Eko. Eko. Iya. Baik. Perasaan Eko waktu tadi dihipnotis sama Mas Roni gimana? Refleksnya. Ya, Tidur. tidur. Ya. Cuman Tidur. kalau dengar suara orang itu dengar. Ha-ha. Cuman kalau dibuka mata tuh nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Gitu. Tapi Mas Roni, saya juga nggak mau kalah karena tadi saya juga udah terlanjur. Saya bisa bilang ke Mas Roni kalau saya bisa menghipnotis orang. Ya. Ya kalau nggak saya buktikan ke penonton Rimbang, mungkin saya nanti dibilang, wah ini Hoax. hoax gitu ya. Oke, saya bisa buktikan. Ya. Kalau Mas Eko tadi dengan cara berjabat tangan ya. Kalau saya beda, saya pegang dengkulnya, tidur. Tidur. Oke, tertidur kan? Gak bisa kan? Ya, begitulah hebatnya saya. Ya, begitulah hebatnya saya. Jangan buka kartu dong. Ya. Oke. Udah, bangun. Tuh, bisa kan? Ya, bagus. Tepuk tangan. Kebanyakan sekarang orang menghipnotis orang itu untuk jalan yang nggak benar. Ya, negatif lah. Untuk jalan yang negatif. Sebenarnya hipnotis ini kalau digunakan untuk yang positif itu baik sekali ya kegunaannya buat kita. Sangat baik sekali. Nah, saran-sarannya buat dari Mas Roni agar kita
tidak terkena dengan hipnotis yang berbentuk kejahatan itu, sarannya gimana Mas Roni? Oke, sebelum saya kasih sarannya, mungkin saya kasih wawasan dulu tentang hipnotis itu ya. Iya. Jadi hipnotis itu sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan, atau mungkin di masyarakat kita itu sudah dikenal bahwa hipnotis buat kejahatan. Ya. Padahal sebenarnya fungsi dari hipnotis sendiri itu untuk penyembuhan. Jadi misal kita ada lagi stres, galau, kemudian anak-anak muda itu yang pengen move on, betul, itu betul, biasanya. betul. Terus buat ngilangin trauma, fobia, bahkan kayak penyakit-penyakit seperti asam lambung yang ditimbulkan dari kecemasan itu bisa digunakan hipnosis sebagai alternatif penyembuhan. Oh, Gitu. begitu ya. Kemudian bagaimana orang sering memberitakan hipnotis di jalanan yang diambil barangnya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang melakukan itu targetnya sedang kurang fokus atau sedang misalnya lagi letih, Iya. atau diajak ngobrol itu nurut-nurut aja. Iya, betul. Nggak ada tanggapan, nggak ada kritikan. Iya, lagi istilahnya lagi pikiran lagi kosong lah gitu ya Mas ya. Itu juga boleh. Jadi pada intinya kalau kita nggak mau terkena kejahatan hipnotis, jaga kewaspadaan. Saya juga mau dong itu Mas Roni dihipnotis, tapi jangan lama-lama ya. Soalnya kalau saya dihipnotis lama-lama, yang nutup perbincangan kita siapa? Oke. Boleh. Ya boleh. Iya, saya mau tanya dulu nggak apa-apa? Boleh. Oke, nama lengkapnya siapa Mas? Nama saya Rian. Rian. Iya. Dulu SD kelas 4 tahun berapa? Tidur. Nikmati tidur kamu jauh lebih lelap, jauh lebih dalam dari sebelumnya, santai, tenang, rileks ya. Mas Rimbang kecolongan juga buat dihipnotis ya. Gimana Mas ini? Mau balas dendam nggak? Mau banget. Enaknya diapain ini? Dikerjain aja. Oh, dikerjain gimana? Jangan. Gini aja, kalau dibangunin dia nggak bisa omong. Iya. Oke, untuk Mas Rimbang dengarkan sugesti saya. Setelah saya bangunkan, Anda bisu. Jika mendengar sugesti saya, silahkan anggukkan kepala Anda dan silahkan bangun. Kamu yang tanya. Gimana perasaannya setelah dihipnotis? Nggak bisa ngomong dia. Ngomong dong. Udah bisu dia. Gimana? Enggak. Oke, sudah ya? Kembalikan aja Bang. Oke. Bangun, balik asal. Tanya lagi? Gimana perasaannya setelah dihipnotis? Ya kalau perasaannya sih tertidur. Terus? Ya denger ya suara orang kedengeran, cuman kayaknya jauh gitu, jauh. Terus kan dibangunin. Iya. Habis dibangunin nggak bisa ngomong. Iya, tadi emang mau berucap tapi nggak bisa keluar gitu. Kalau ibarat bahasa Padangnya kayak si bisu barasian kan. Apa tadi bahasanya? Si bisu barasian. Oh, si bisu barasian. Oke. Iya. Oke, kayaknya udah mulai stabil ya. Oke, pemirsa Rimbang, tadi Rimbang udah dibikin tidur dan dibikin gagu ya sama Mas Roni. Karena Rimbang ini kan lebih hebat dari Mas Roni kan. Jadi Rimbang juga mau bikin Mas Roni ini nggak bisa ngomong juga, ya. Oke. Ya kalau nggak gitu Rimbang nggak hebat dong dari Mas Roni. Ya, oke. Baik, Mas Roni, ya boleh ya saya bikin gagu ya. Oke, Saya silakan. bikin gagu. Oke, Mas Roni, relax ya, tarik nafas di hidung, kemudian keluarin ke bawah. Oke, tarik nafas lagi, keluar ke hidung. Oke, Mas Roni, saya bikin gagu. Coba Mas, tadi bikin saya mau apa? Jadi ini dia mau lempar umpan tapi umpannya kembali. Ini saya yang tutup aja atau gimana ya? Oh, dia Iya. nutup atau saya aja yang nutup ya, kan dia bisu dia. Tutup aja. Biar dia aja deh, karena dia yang ngawalin juga. Oke. Balik Mas. Oh. Oke pemirsa, pemirsa Rimbang. Ampun saya. Dendam nggak bisa.
Iya. Memang kita harus belajar sama abang ini. Iya, itulah kehebatan dari Mas Roni ya. Tadinya saya mau balas dendam. Mau balas dendam, maksudnya mau bikin Mas Roni gagu juga kayak dia bikin ke saya tadi. Cuman yang namanya saya hebatnya itu ya tahu sendirilah hebat seperti apa gitu ya kan. Oke, berarti hebat Mas Roni. Oke, terima kasih Mas Roni ya. Ya, sama-sama. Iya, yang sudah bikin saya gagu 2 kali. Saya justru bisa suruh dia ngapa-ngapain. Oke, silakan. Oke. Ya, konsentrasi Eko. Iya. Ya, di saat lutut Eko saya pegang. Kalau tadi kan Mas Roni salaman, kalau saya lutut biar dia Iya. geli ya, biar dia geli. Geli-geli doang. Ya, ya. Di saat lutut kamu saya pegang, Iya. saya suruh kamu ngapain, kamu nurut ya. Oke. Oke. Udah, keluar sana. Oh kan? Iya, betul. Iya. Sebagai- Berarti hebat saya daripada ini. Lebih berpengalaman. Iya. Oke. Wah, itu saya juga kedatangan tamu mama saya ya, Mak Ben Seni Budaya. Mama sini dulu, Mak. Halo. Oke, kebetulan sekali ini. Oke. Oke. Begini sahabat semua, Mhm. ini adalah manusia yang selalu menang dimanapun. Ya, Dan bahkan dengan ahli hipnosis pun dia juga menang. ya. Dan tadi udah lihat kan kemenangannya, ya seperti itu. Dan juga buat Mas Roni, terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Rimbang Channel untuk mengisi konten Rimbang Channel. Ya, sampai di sini dulu bincang-bincang kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.